kali ini kita akan tarik energi karir dan keuangan untuk Pisces atau zodiak Pisces di periode bulan September ya. Oke, di periode September tentang karir dan keuangan Pisces ya. Ini general reading, bacaannya umum dan energinya kolektif. Jadi tidak akan resonate untuk semua Pisces. Sesuaikan dengan birth chart kamu masing-masing, termasuk situasi, kondisi, dan kehidupan masing-masing Pisces. Di seluruh dunia pasti ceritanya berbeda-beda ya kan? Lalu juga ini sangat mungkin vice versa. Karena kolektif, banyak Pisces yang sudah nongol, merapat di sini, ngumpul di sini gitu kan. Ini bisa kebolak-balik. Kita lihat bagaimana untuk energi karir dan keuangan Pisces di periode September. Oke. Travel. Environmentalist. Sensitivity. Dan children. Beberapa Pisces di sini ini menjalani profesi yang terkait dengan anak-anak ya. Terkait dengan anak-anak, mungkin pengajar juga bisa, penitipan anak, mungkin juga kamu mengajar di PAUD, pendidikan anak usia dini, guru, bisa juga mungkin kamu guru les private, guru kursus, atau hal-hal yang terkait dengan membantu perkembangan anak. Mungkin saja di sini ada yang bidan, ada yang perawat, ya kan? Karena di sini ada sensitivitas. Sensitivitas ini adalah hal yang paling utama dalam menjalani profesi yang kamu lakukan sekarang. Kalau kamu tidak punya sensitivitas, kamu nggak punya empati, kamu nggak punya rasa sayang, nggak mungkin kamu ada di pencapaian atau nggak mungkin kamu ada di karir ini, ya. Bahkan pun kalau memang awalnya kamu menjalani karir ini karena sebuah keterpaksaan Pisces, saya rasa lambat laun sensitivitas kamu, rasa sayang kamu terketuk. Lama-lama hati kamu kebuka aja gitu loh. Karena di sini pekerjaan yang kamu lakukan ini adalah berhubungan dengan perawatan, berhubungan dengan melindungi, mengajarkan bakat alam. Mungkin juga ada yang ya pelatih hewan peliharaan, itu juga ada loh profesi itu. Nah, mungkin ada yang nonton juga sekarang ya. Oke. Sebagian di antara Pisces juga mungkin berhubungan dengan traveling ya. Apakah kamu pengusaha travel? Apakah kamu pekerjaan kamu ini memang berhubungan dengan pindah dari satu kota ke kota yang lain? Kayak gitu. Harus melakukan perjalanan ya. Jadi ini sebuah profesi atau sebuah karir yang kamu jalani ini terkait dengan perjalanan. Harus menempuh perjalanan tertentu ke suatu tempat tertentu gitu loh. Ini yang saya lihat sih begitu. Oke. Kamu sesuaikan sendiri apakah ini usaha sendiri, bisnis, atau mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang masih di perusahaan, atau mungkin profesi, karir dan keuangan kamu secara umum. Oke. Kita akan keluarkan 10 kartu di sini. Sudah keluar 10 kartu, di bagian bawah kartu kita akan coba lihat. Oke, ada Knight of Wands. Iya, ini memang karir yang benar-benar kamu mulai dari nol ya. Dari awal banget, dari sejak usia muda, bisa dibilang begitu. Dari sejak dulu sampai sekarang kamu tetap ada di karir ini. Kayak udah setia lah sama karir ini. Oke. Kalau secara pekerjaan di potensi pada bulan September, saya rasakan ada satu kepuasan tersendiri. Ada satu kepuasan tersendiri di periode September itu terkait pekerjaan, di mana ini memang sudah sesuai dengan apa yang kamu usahakan, apa yang kamu upayakan. Ada kebahagiaan di pekerjaan, di karir,
kemudian munculnya Ace of Swords dan The Hangman, saya melihat ini tentang sebuah perspektif atau pandangan atau situasi yang berbeda. Kamu lebih objektif. Tetapi di sini memang pekerjaan yang kamu lakukan ini menuntut kesabaran ya, menuntut kesabaran. Wait and see, seperti itu. Banyak ide-ide kreatif kamu di periode September yang mungkin saja akan tiba-tiba nongol, akan tiba-tiba ada di otak kamu, di kepala kamu. Banyak ide-ide yang akan muncul. Tetapi di sini kamu disarankan untuk lebih sabar. Wait and see, tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena akan ada sebuah perubahan atau akan ada sebuah pembaruan di karir kamu untuk periode September yang ini menuju ke arah kebaikan. Ini mungkin berhubungan dengan pimpinan karena saya melihat ada King of Pentacles. Kira-kira apa nih? Sebelum kamu mengutarakan unek-unekmu kepada pimpinan, sebaiknya ditahan dulu, di hold dulu. Karena mungkin periode September itu akan ada sesuatu yang terjadi, mungkin kebijakan baru dari pimpinan yang bisa membuat perubahan lebih baik. Karena di Knight of Wands ini saya juga melihat ini udah siap berubah, bekalnya udah ada. Dan ada The Hierophant. Bisa saja mungkin di periode September itu adalah saat-saat krusial tempat kamu bekerja untuk merayakan sesuatu. Ya mungkin perayaan itu bisa saja anniversary tempat kamu bekerja, ya kan, ulang tahun pimpinan kamu, mungkin kayak gitu. Jadi apapun unek-unek yang ada di kepala kamu, September nanti tunggu dulu, jangan diutarakan dulu. Kalau kamu ingin suatu perubahan, ingin misalnya kamu pengen naik gaji, misalnya kamu pengen dapat promosi atau apapun lah yang ada di kepala kamu, sabar-sabarin dulu ya. Karena kelihatannya di September ini kalau kamu maju ke pimpinan, ini saatnya nggak tepat. Kita klarifikasi dengan 3 kartu di sini. Oke. Ya. Mungkin ini akan ada sedikit perombakan dari sisi salary atau kebijakan-kebijakan tertentu, bonus-bonus. Apakah di periode September nanti tempat kerja kamu akan melakukan rekrutmen? Ada karyawan baru, ada proses training atau probation dari karyawan yang baru, saya nggak tahu. Jadi kalau di sini kamu punya unek-unek atau ide, ditahan dulu, ini belum saatnya. Karena King of Wands ini adalah yang mutlak mengambil keputusan di periode September adalah benar-benar energi pimpinan kamu di sini yang kerasa ya. Leader kamu yang kerasa di sini. Oke, bos kamu di sini yang kebaca energinya. Nggak mau dikalahin dulu karena orangnya lagi fokus dengan situasi yang lain. Kalau kita ngomong soal keuangan sekarang, bagaimanakah finansialnya? Ini sebenarnya keuangan kamu cukup stabil sih ya. Cukup stabil, nggak ada kendala. Kestabilan di sini saya rasa juga nggak lebih-lebih amat gitu ya. Cuman selalu ada aja gitu loh rezeki yang datang. Misalnya di dompet ada duit 100.000 nih. Ternyata ada kebutuhan yang jumlahnya 80.000. Tinggal 20.000 dong, selalu ada. Lalu tiba-tiba kamu dapat rezeki yang jumlahnya pas 80.000 atau mungkin 100.000. Akhirnya ada terus gitu. Rezeki kamu atau keuangan kamu Pisces di periode bulan September itu mengalir. Nggak khawatir kekurangan uang, cukup stabil. Berapapun pengeluaran kamu, selalu ada tambahan. Oke, tetapi ini juga tidak membuat kamu jadi berlebihan gitu. Perubahannya nggak terlalu signifikan. Apalagi di sini saya melihat kamu lebih menggunakan uangmu secara bijaksana untuk invest di masa depan. Untuk ya lebih baik menata keuangannya itu mulai periode bulan September ini. Mungkin kamu sudah mulai ngambil invest, asuransi atau apa yang untuk jangka panjang gitu loh. Jadi duit kamu itu lebih kamu arahkan ke sana kalau yang saya lihat ini di periode September ya Pisces. Kita klarifikasi dengan 3 kartu. Oke, keuangan Pisces. Kita lihat. Di sini ada Queen of Cups. Oke, The Empress,
Ace of Wands. Dan di bagian bawah kartunya ada Two of Wands. Ini Two of Wands keluar 2 kali. Jadi memang di periode ini, periode pembacaan September, kalau keuangan Pisces ini memang benar-benar udah memikirkan keuangan ke depan ya. Invest buat ke depan, buat masa depan kamu. Saya nggak tahu apa yang kamu sedang pikirkan sekarang ini. Cuman kamu mencoba untuk menahan diri. Di sini Queen of Cups dan The Empress. Ya kamu membuat dirimu nyaman aja. Kalau memang keuangan kamu cukup ya untuk dirimu sendiri, kamu pakai untuk dirimu sendiri. Tapi kamu tidak ingin berlebihan di sini yang saya lihat. Sekarang kita coba lihat final message. Sebelum kita lihat energi zodiak dan inisial namanya ya. Pisces, final message, meditation brings answer. Ini terkait dengan petunjuk. Kalau ada kebimbangan dalam hati kamu, di pikiran kamu, perbanyaklah berdoa, merenungi kira-kira apa yang akan kamu ambil. Akan ada beberapa opsi yang menjadi petunjukmu nantinya, dan kamu bisa mendengarkan intuisinya, intuisi kamu sendiri, dan kamu berhak untuk memutuskan apapun. Di sini ada choose a new direction, berubah arah, rubah arah langkahmu. Ya. So, kalau soal kerjaan ternyata tiba-tiba kamu ada ide yang membuat kamu terdorong untuk ketemu dengan bos, mengutarakan, rubah dulu arah langkahmu. Maksudnya jangan ke arah bos dulu, tetapi kamu fokus dengan apa yang akan dilakukan oleh bosmu. Kelihatannya ini pimpinan kamu di tempat kerja kamu ini lagi fokus di satu hal. Nah, lebih ke arah situ aja deh. Jadi jangan ke kepala kamu, jangan ke ide-ide yang kamu punya kayak gitu. Oke. Lalu kalau ini terkait keuangan, saya melihat juga kalaupun nanti di periode September ada beberapa rezeki tambahan yang selalu kamu dapatkan, kamu selalu ada keberuntungan, gunakan intuisi kamu untuk menentukan apakah memang kamu perlu menggunakan uangmu itu untuk bersenang-senang atau kamu perlu menginvestnya. Kalau di sini choose a new direction, saya rasa ini perlu diinvestkan ya. Perlu kamu membangun sesuatu, nggak tahu apa, yang ini bisa mengamankan kamu di masa yang akan datang. Apakah itu nabung, apakah itu deposito, atau apa? Ya, zodiaknya di sini ada Leo. Kemudian ada Sagittarius. Menyusul Cancer, Aquarius, Pisces juga ada, Virgo, Aries, dan yang terakhir Gemini. Oke, itu energi zodiak yang terkoneksi dengan pembacaan ini. Sementara untuk inisial hurufnya kita coba lihat. Pisces, karir dan keuangan. Untuk inisialnya yang terkoneksi dengan video ini paling dominan adalah huruf, saya melihat huruf N, ini paling dominan. Lalu saya juga melihat huruf Z, ini dominan. Selain huruf Z, saya juga melihat huruf R, ini juga dominan. Selain itu saya juga melihat huruf X, ini dominan. Ada juga J, L, U, ada inisial T, inisial H, inisial K, inisial O, inisial G, inisial Q, huruf T dominan. Lalu ada F, ada C, dan yang dominan lagi ada huruf H. Oke, ini sudah terbaca semuanya.